Saat ini, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial sudah resmi dimasukkan dalam pembelajaran. Hal ini tercantum dalam Permendikbud Nomor 13 Tahun 2025. Pembelajaran coding di SMPN dan Mataram sendiri dimasukkan dalam pembelajaran informatika dan menunjukkan paradoks yang menarik. Di satu sisi, siswa seringkali sangat bersemangat ketika tiba jadwal pelajaran di laboratorium komputer. Namun di sisi lain, semangat ini tidak terlalu terarah pada pembelajaran yang bermakna. Siswa cenderung lebih fokus pada diri mereka sendiri dan kurang mampu untuk bekerja dalam tim. Ketika berada di depan komputer, mereka seringkali lebih memilih membuka permainan lain yang tidak berhubungan dengan materi coding yang sedang diajarkan. Untuk menjawab tantangan tersebut, diciptakan inovasi strategi pembelajaran yang diberi nama BTS, Battle of Intellectual, Teknik, dan Strategis. Praktik baik BTS ini hadir untuk mewujudkan pembelajaran mendalam dalam coding. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, BTS dijalankan melalui serangkaian langkah yang terstruktur dan didesain untuk memfasilitasi pembelajaran coding yang mendalam. Strategi ini juga dipadukan dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam strategi pembelajaran ini yaitu tahap pertempuran, tahap yang berfokus pada pembangunan fondasi yang menyenangkan atau joyful. Guru menyajikan materi inti dan diskusi interaktif yang dilakukan untuk mengasah wawasan dan intelektual siswa. Tahap ini dimasukkan dalam sintak orientasi pada masalah dalam model PBL. Tahap pertempuran. Tahap ini merupakan tahap inti dalam strategi pembelajaran ini. Hal pertama yang dilakukan adalah pembentukan tim. Siswa dibagi ke dalam tim-tim kecil yang selanjutnya disebut universe yang terdiri dari 8 atau 9 orang. Selanjutnya, dijelaskan aturan-aturan dalam kompetisi ini. Babak ini merupakan bagian dalam sintak mengorganisasi siswa untuk belajar dalam PBL. Tahap ini memberikan kesan yang joyful, yaitu suasana menyenangkan dan semangat dalam berkompetisi. Setelah pembagian tim, dilakukan pertempuran babak pertama, yaitu penyajian misi. Setiap tim diberikan sebuah misi, yaitu sebuah tantangan berpikir komputasional atau soal bebas yang seru dan terbuka. Misi tersebut harus diselesaikan oleh setiap universe dalam waktu 20 menit. Universe tercepat yang berhasil menyelesaikan misi dengan sempurna mendapatkan bonus poin 20. Babak kedua disebut dengan kuis cepat. Pada babak ini, guru menampilkan soal di layar yang memiliki waktu dan setiap universe berdiskusi dengan anggota mereka untuk menyelesaikan soal tersebut. Babak ini menguji fokus atau mindful, intelektual atau meaningful, wawasan dan kerjasama tim di universe. Babak ketiga sekaligus sebagai babak terakhir adalah deathmatch, pertandingan maut. Pada babak ini, setiap universe bertarung untuk mendapatkan kesempatan mencoba menyelesaikan level dalam permainan coding Blockly. Universe yang mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan level diberikan waktu selama 1 menit untuk menyusun algoritma yang acak dan mereka diberikan kesempatan 2 kali percobaan. Ini untuk menguji mindful dari siswa. Universe yang berhasil menyelesaikan tantangan akan mendapatkan poin berdasarkan level yang diselesaikan. Setelah pertempuran selesai, selanjutnya dilakukan penghitungan total poin dalam keseluruhan babak sehingga didapatkan universe pemenang kompetisi. Selanjutnya, setiap universe diminta untuk merefleksikan aktivitas mereka pada setiap babak. Setiap universe mempresentasikan hal-hal yang kurang optimal ketika menyelesaikan misi, serta hal-hal yang sudah optimal dan strategi mereka ketika melalui setiap babak dalam kompetisi. Penerapan strategi ini memanfaatkan beberapa sumber daya penting yang meliputi perangkat lunak coding yang user-friendly, yaitu memakai Scratch, Code.org, dan Blockly. Adapun
Untuk menampilkan kuis, digunakan aplikasi Quizizz. Keseluruhan aplikasi tersebut dikolaborasikan dalam satu tempat, yaitu Google Site yang diberi nama Battle of ETS. Site ini dapat diakses melalui link berikut. Strategi BTS telah menunjukkan hasil yang positif pada siswa kelas 9 SMPN 6 Mataram. Perkenalkan, nama saya Ringga dari kelas 9B. Menurut saya, belajar dengan menggunakan strategi kompetisi membuat saya lebih bersemangat dan membantu saya untuk lebih memahami tentang dasar-dasar coding, khususnya mengenai operasi logika, struktur data, dan algoritma. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denda Sahara Almira dari kelas 9B. Menurut saya, pembelajaran kemarin sangat-sangat seru karena menggunakan strategi kompetisi yang menarik dan seru. Saya juga jadi lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Saya juga lebih paham mengenai dasar-dasar pembelajaran coding, khususnya mengenai struktur data, operasi logika, dan algoritma. Saya tidak sabar untuk mengikuti pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Halo, saya Enzo dari kelas 9B. Menurut saya, pembelajaran tentang kompetensi strategi merupakan suatu hal yang sangat seru dan mengunggah tantangan di dalam diri saya. Merekomendasi untuk semua orang lain atau ya siswa-siswa lain buat mencoba itu karena itu sangat seru, apalagi dari Bu Miftah. Ya, terima kasih.